Aku selingkuh saat pacarku sibuk mabar. Hah, yaelah, kalah lagi. Udah selesai mainnya. 1 match lagi. Jadi mau ngomongnya terakhir. Dan yang dolanan maning sih? Tiap kencan, pacarku selalu sibuk mabar. Ini bagus nggak? Iya, beli aja. Pinnya 696969. Makin lama aku makin muak karena terus dicuekin. Balikin dong sayang. Sumpah, ini yang terakhir. Ya lele, janji ya. Kita putus. Pacaran bayangan anak karaoke game. Mending aku ke rumah selingkuhanku. Tunggu sayang. Aduh, baru mulai lagi. Nah, gini deh. Gini cara mainnya. Sayang, ayo jalan-jalan. Dek, kamu mainin dulu. Kakak mau pacaran. Tunggu, suara itu? Ya kalau dia ngajak mabar offline kak. Mabar offline. Tunggu, ternyata kamu main ini juga. Ternyata semua cowok sama aja ya. Meskipun cupu, teman mabarku ternyata cantik banget. Aura, pasti dia nangis gara-gara aku. Ngapain kamu kesini? Aura, maafin aku ya. Aku udah keterlaluan. Aku gak mau putus kayak gini. Maaf ya aku telat. Kak Aura? Dia adik selingkuhanku. Ngapain dia kesini? Dek, tungguin dong. Sayang, kok kamu di sini? Sayang? Apa maksudnya ini? Kok jadi gini sih? Aku terpaksa mengikuti diet ekstrim istriku. Ini salah satu cara kita bisa makan enak, tapi tetap diet. Ini mah namanya nyiksa, bukan diet. Nurut, kalau mau sehat, harus rela berjuang. Sehabis menikah, istriku merasa gendutan. Kayaknya aku gemukan deh setelah nikah. Enggak kok, masih kurus itu. Kita harus diet mulai sekarang. Kita? Halo aja kali, gue enggak. Oh gitu, nggak mau nemenin istrinya diet? Nggak akan aku kasih jatah. Aku siapin dulu program dietnya. Kenapa sih? Setiap cewek yang gendutan, para cowok harus ikutan diet. Sayang, aku lapar. Makan yuk. Belum waktunya. Kita puasa sampai jam 12 siang. Kalau aku mokat gimana? Gak usah lebay deh mas, kamu tuh gak akan mokat. Duh, perutku udah mulai perih. Aku pun terpaksa makan diam-diam. Kalau nggak makan, mah aku bisa kamu. Kok ada piring kotor? Siapa yang habis makan? Astagfirullah sayang, kamu bikin kaget aja. Kamu makan ya? Oh, enggak. Kok ada nasi di bibir kamu? Jangan bohong. Sumpah, aku nggak bohong. Awas ya, mulai sekarang gak boleh makan lagi. Sejak itu, semua makanan di rumah disembunyikan istriku. Sayang, makanannya mana? Ayo makan, perutku sakit. Nanti, belum waktunya. Mas Jo! Mas, kenapa bisa sampai kayak gini? Aku itu punya riwayat mah. Penyakit ini turunan dari ibuku. Aku itu nggak bisa telat makan. Tapi karena kamu ngajak diet, aku coba jalanin meskipun nggak kuat. Jadi karena itu. Maafin aku ya Mas. Aku maksa kamu. Enggak apa-apa sayang, jangan nangis. Gue juga minta maaf karena nggak ngasih tahu kamu dari awal. Aku janji gak akan maksa kamu diet lagi. Diet itu boleh, tapi kalau menyiksa diri, lebih baik jangan. Kita cari cara diet yang lebih sehat ya sayang. Agus kan? Aku Asep. Kamu Siti? Siska, Wan Siti. Masa ketua geng bayi lupa nama temennya sendiri? Aku sering lupa nama teman masa kecil. Gimana sih? Tadi kan udah aku kasih tahu. Bahkan kita namain foto waktu bayi. Ngaco kamu. Dia Asep, bukan Antep. Asep. Antep Bojono, buronan kasus korupsi bensin masih belum tertangkap. Oh iya, Antep kan nama orang lain. Pertemuan berikutnya harus ingat ya. Nama lengkap. Kalau nggak ingat, traktir. Dina Ramadhani, Siska Santoso, Asep. Asep Sahajir. Apa dia nggak punya nama lengkap? Nanti aku asal nebak aja deh. Udah inget nama lengkap kita? Lele, gampang. Dina Ramadhani, Siska Susanti. Mantap. Dan terakhir, Antep Muljono. Hah?
Nama lucu dari mana itu Aura? Bentar, aku kayak pernah denger ya? Mirip kamu, Sep. Ansep Muljono, dikenal dengan nama masa kecil. Asep korupsi bensin. Woi, koruptor! Aku gak nyangka dia jadi koruptor. Ternyata mengingat nama tuh sepenting itu. 1 miliar. 2 miliar. Gimana? Ada lagi yang menawar mata Aura? Mataku mata spesial, makanya aku lelang. Soalnya aku bisa ngelihat aura orang lain. Oke, tidak ada yang menawar lebih dari 5 miliar. Kalau begitu, mata Aura terjual kepada... Tunggu, saya mau jual sama dia yang nawar 1 miliar. Anda ngerti konsep lelang nggak? Yang nawar paling mahal tuh. Keputusan saya udah bulat. Saya jual 1 miliar kepada mbak itu. Mau nanya, kenapa malah dijual ke saya? Aura kamu biru, aura orang baik. Kamu lebih berhak pakai kekuatan ini. Gak lama aku pun resmi menjadi pemilik mata Aura. Sayang, aku pulang. Suamiku beraura merah. Apa arti warna-warna aura itu? Biru itu artinya orang baik. Kalau merah itu sebaliknya. Dan kamu harus hati-hati sama orang yang beraura merah. Apa yang jahat dari suamiku? Padahal sehari-hari dia selalu bersikap manis. Saya, aku bukan pintu. Kamu makan duluan aja. Sugeng sonten kali sinten iki. Halo, aku Mora. Aku mau nanya. Gimana? Enak nggak pakai mataku? Aku bingung. Suamiku orangnya baik, tapi kok auranya merah ya? Ada alasan kenapa aku nggak betah pakai mataku. Sekarang kamu gelisah kan sama orang-orang terdekatmu. Maksudnya? Dengan kita nggak tahu siapa yang baik dan yang jahat, hidup kita bakal lebih tenang. Tapi ya karena kamu milih yang sebaliknya, jadi have fun. Suamiku ngapain sama mereka? Sampai dibayar. Baru uang muka doang ini. Tolong bantu ya. Siap. Saya main halus aja, biar istri nggak curiga. Siapa yang datang ya? Biasa, paket. Tapi dia nggak megang paket tuh. Ya, erat banget pelukannya. Nggak apa-apa, jangan aja. Kan habis dinas lama. Siapa itu yang buka pintu? Yang tenang ya. Yang lepasin! Lepasin! Ih, jangan megang-megang, muka jadi kotor. Apanya yang lucu? Apanya yang lucu ah? Suamiku jadi suka ngikutin setiap aku ngomong. Bukan aku aja, tapi ayah dan anakku. Aduh, giginya udah gak sanggup ngunyah. Apaan sih ayah ikut-ikutan terus? Padahal dia dulu nggak gini. Arga yang dulu, setiap aku ngejokes, dijawabnya serius mulu. Sayang, kalau aku jadi gendut kayak bawang, kamu masih mau nggak? Balon itu nggak sehat, gasnya bahaya kalau dihirup. Ih, aku tuh ngarepnya kamu makin sayang banget dan makin gemes. Tapi sekarang malah nyebelin banget. Sayang tau tahu. nggak maksud? Jangan ikutin omongan aku lagi. Kita cerai. Kok jadi minta cerai? Kamu tuh annoying banget dari kemarin. Hei Aura, gimana proses kelucuan suamimu, si Arga? Lucu apaan sih? Yang ada tuh bikin aku sebel. Wah, jadi dia gagal lucu. Kalau semalam udah aku ajarin loh. Ajarin. Waktu itu aku minta ajarin dia biar bisa jadi humoris. Kalian kok bisa? Setiap kali ketemu ketawa mulu. Suamiku itu orang yang humoris, jadi aku selalu ketawa apapun yang dia lakuin. Ajarin buat humoris dong, Bi. Kalian tahu ya kenapa dia minta ajarin buat humoris? Tahu sih. Ya tapi lebih baik kamu nanya sama si Arga aja. Sayang, jawab pertanyaan aku. Kamu ngikutin omongan kita kemarin itu karena berusaha lagi lucu kan? Iya. Hah? Kenapa? Itu karena omongan kalian yang bilang aku nggak humoris dan gak asik. Lawaknya lucu banget. Sayang banget tapi suami aku nggak humoris. Sama, nggak asik. Ayah harap sih suami kamu bisa buat suasana jadi lebih bahagia. Jadi, aku berusaha lucu dari ajaran Nabi. Tapi ternyata gagal. Maafin aku sama yang lainnya ya. Kita semua nggak bermaksud gitu kok. Jadi diri sendiri aja ya. Makasih udah berusaha buat lucu. Oh kampung, makan tuh pakai sendok garpu, bukan pakai tangan.
biasain dong hidup modern and clean. You know? Lihat nih, anak I mau pindah ke negara USA. Tante Ica murtad jadi warga negara Indonesia. Panas banget dah. Ini AC kenapa sih? Mati. So hot. Kagak tahu, emang gue tukang AC. BTW, lu emang serius mau jadi warga negara asing? Jelas dong. Di luar negeri itu dingin, kalau di sini panas. You benerin AC, yes? Kok gue? Cepetan. Enak banget. Udah lama Aing gak makan nasi. Kan udah ibu bilang, jangan makan nasi. Nasi itu makanan orang kampung. Nih, makan roti biar kayak bule. Tapi Mam, Aing bosan makan roti. Gak kenyang. You harus nurut, biar you bisa jadi bule. Kasian ya, gara-gara mau jadi bule sampai gak boleh makan nasi. Gatel banget pakai lu. Ya, gatel kan pakai wig. Sok-sokan mau jadi bule lu. Enggak kok. Gue beneran wig doang. Soalnya tadi miring. Udah, kagak usah pura-pura. Lu kagak nyaman kan jadi bule? Nggak bisa nolak kalau kamu gak nyaman. Udah deh, kalian gak usah sok tahu. Aduh, asam lambung gue kambuh. Kamu ini udah tahu punya asam lambung tapi nggak makan nasi. Dia itu dipaksa makan roti terus kayak biar kayak orang bule. Oh my god, anak aku kenapa? Ini semua gara-gara kamu. Maksa anak jadi bule sampai jadi begini. Kamu pikir jadi bule lebih baik daripada warga Indo? Aku cuma nggak mau dia kayak aku. Gak boleh kuliah ke luar negeri, dipaksa stay di sini, dan masa depan aku sirna. Sementara Kak Aura boleh pergi ke luar negeri dan dia sukses. Aku nggak mau dia ngerasain itu. Tapi aku bukan ibu. Aku gak mau jadi orang lain. Maafin ibu nak, ibu salah. Anak kamu masih bisa sukses di sini. Kamu gak usah khawatir. Nanti biar kami yang bantu.